Halo semuanya, apa kabar? Saya Rifatul Adalia, dan video kali ini saya mau mengajak kalian ngobrol santai soal pengalaman saya mewawancarai siswi sekolah dasar. Nah, pernah nggak sih kalian nemu anak yang bilang aku bosan belajar, atau pengalaman kalian sendiri nemu nih bahasanya? Terus ada yang ngomong juga, aku contek karena lupa pelajaran yang dipelajari tadi malam. Nah, dari cerita ini, saya belajar banyak hal tentang gimana sih cara kita sebagai pendidik bisa lebih dekat, lebih peka, dan bantu mereka dengan cara yang tepat. Penasaran? Yuk, dengerin sampai akhir ya! Pada hari libur sekolah, saya menjadwalkan dan dia bertemu dengan salah satu siswi sekolah dasar. Kami bertemu di sekolahnya, dikarenakan dekat dengan rumahnya. Dan biasanya, ia bermain di sekolah janjian dengan temannya. Kami melakukan wawancara di kelasnya, tempat yang familiar dan nyaman agar ia bisa bercerita dengan lebih lepas. Obrolan kami dimulai dengan pertanyaan ringan, yang langsung disambut hangat olehnya. Ini menjadi awal yang baik untuk menggali cerita-cerita yang lebih dalam. Saat saya menanyakan pelajaran favoritnya, ia menyebutnya agama, karena ia suka belajar agama, walaupun katanya gurunya galak. Tapi, karena rasa senangnya mempelajari hal tersebut, ia mengaku kurang nyaman dengan cara guru menyampaikan materi. Ia justru termotivasi saat gurunya menyenangkan dan bisa mengajar sambil bermain. Dari sini, saya menyadari bahwa gaya mengajar guru punya dampak besar pada semangat belajar siswa. Dalam kesehariannya di sekolah, dia lebih suka ngobrol dan bermain dengan teman saat istirahat. Bahkan kadang membicarakan tren sosial media seperti TikTok. Ia merasa lebih hidup saat bisa bergerak bebas dibanding hanya duduk di bangku kelas. Saat ditanya soal pengalaman yang kurang menyenangkan, ia menyebut pernah merasa kecewa karena tak diberi contekan. Sementara temannya saling mencontek. Ia juga merasa tidak nyaman saat kerja kelompok. Ia sering menjadi satu-satunya yang menyelesaikan tugas tersebut. Dalam hal belajar, ia mengaku sering lupa mengerjakan PR karena langsung bermain sepulang sekolah. Ia biasanya mengerjakannya esok pagi sebelum guru datang. Ayo, pengalaman siapa? Baginya, belajar sambil bermain adalah cara paling menyenangkan. Dan ia juga lebih suka menulis, meski tulisannya kurang rapi. Dan mencontek katanya dilakukan saat ia merasa sudah belajar tapi lupa saat ujian. Ditambah suasana kelasnya yang kurang disiplin. Tapi jika pengawasannya tegas, ia memilih mengerjakan sendiri. Saat saya menanyakan apa motivasi kamu datang ke sekolah, awalnya ia menjawab jujur, karena uang jajan. Tapi lalu ditambahkan, ia juga senang bertemu dengan teman dan guru yang asik. Ia lebih semangat jika pelajaran dikemas dengan permainan atau aktivitas luar ruangan. Hal seperti itu membuatnya merasa menyenangkan dan lebih antusias. Saat ditanya soal cita-cita, jawabannya beragam, dari ingin menjadi polisi, guru TK, sampai terlihat dekorasi pernikahan. Namun ketika ditanya apa yang sudah kamu siapkan, ia sendiri mengaku belum tahu harus mempersiapkan apa. Ia juga ingin masuk 10 besar, tapi tak suka belajar terlalu serius. Menurutnya, adanya tantangan atau hadiah lebih memicu semangat belajarnya. Dari percakapan hari itu, saya mendapat banyak pelajaran. Ia bukan siswa yang malas, ia hanya sedang belajar memahami dirinya sendiri, mencoba menemukan cara belajar yang pas, dan sedang berproses membentuk rasa tanggung jawab. Ia butuh ruang yang aman untuk berkembang. Sesi ini ditutup dengan harapan sederhana darinya. Ia ingin belajar dalam suasana yang menyenangkan, bisa sambil bermain. Ia bercerita, wali kelasnya mengajar dengan cara memberi poin yang masuk ke rapot untuk memperbaiki rapotnya yang nilainya jelek. Hal kecil seperti itu katanya bikin pelajaran terasa lebih hidup gitu. Dan saat kami hendak selesai, dia berkata, yang penting gurunya jangan galak. Kalimat yang singkat tapi menyimpan makna besar. Pengalaman ini menjadi pengingat bahwa anak-anak belajar bukan hanya dari buku, tapi juga dari suasana. Mereka butuh guru yang bukan hanya mengajar, tapi juga hadir mendengar dan memberi ruang bagi mereka untuk tumbuh
Dan di sanalah letak pentingnya bimbingan dan konseling menjadi jembatan antara pemahaman dan penerimaan pembelajaran. Bimbingan konseling juga bukan hanya sebagai pelengkap, tapi juga bisa jadi bagian penting yang bisa bantu kita bikin suasana kelas jadi lebih hangat dan menyenangkan. Yuk sama-sama jadi pendidik yang gak cuman ngajarin soal pelajaran, tapi juga bisa dengerin, dampingin, dan jadi tempat cerita buat anak-anak. Saya Arifat Radawiyah, terima kasih sudah menemenin sampai akhir.